Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menunaikan sholat diperbolehkan melakukannya secara munfarid, sendiri, atau berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum minimal satu orang. Jamaah diambil dari kata jama'an dan jama'atan yang artinya berkumpul, sekumpulan, atau berkelompok. Intinya lebih dari satu orang atau dalam jumlah banyak. Dalam ajaran Islam, laki-laki lebih dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah bisa dilakukan saat menunaikan sholat 5 waktu, sholat Jumat, maupun sholat sunnah seperti tarawih, witir, dan sholat jenazah. Ada beberapa pendapat tentang hukum sholat berjamaah ini. Perbedaan hukum sholat secara jamaah ada kalanya disesuaikan dengan jenis sholat itu sendiri. Misalnya dalam sholat Jumat, hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah muakkad jika sholat 5 waktu, dan sebagainya. Berbeda dengan perempuan, justru dianjurkan untuk menunaikan sholat di rumah. Sebagaimana dianjurkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ummu Humaid radhiyallahu anha, "Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada kamu sholat di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada kamu sholat di masjidku ini." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, mengapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan selisih pahala 27 derajat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatnya seseorang dengan berjamaah melebihi sholat yang dikerjakannya sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Apabila kita sholat isya 4 rakaat sendirian, diulang 27 kali menjadi 108 rakaat, itu baru seimbang dengan sholat isya sekali saja tapi berjamaah. Jika bisa dianalogikan dengan uang 1000 banding 27.000, maka hanya orang-orang yang bodoh yang tidak mau uang 27.000 malah memilih uang 1000. Keutamaan sholat berjamaah lainnya dibanding sholat sendiri yaitu akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu, sebagaimana dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat Islam yang mengerjakan sholat secara berjamaah akan didoakan oleh malaikat.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat selalu memberi sholawat, mendoakan kepada salah satu dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Sholat berjamaah juga bisa membuat orang yang mengerjakannya terhindar dari godaan syaitan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Orang yang istiqomah menunaikan sholat berjamaah akan mendapat naungan di akhirat kelak, seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Hadis riwayat Bukhari. Masih banyak lagi keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya yaitu mereka yang sholat berjamaah di masjid adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju ke masjid mendapatkan pahala. Sholat berjamaah juga akan menghindarkan umat muslim dari sikap meremehkan sholat. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk menunaikan perintah sholat berjamaah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Wallahu a'lam bishawab.